Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah dan taufiknya hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam wujud seorang Arab Badui. Kemudian Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku kapan terjadi kiamat. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Meskipun tak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah telah menceritakan tanda-tanda makin mendekatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Rasulullah juga telah mengabarkan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sesungguhnya, sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergabung. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berapa lamakah di antara dua tiupan itu? Wallahu a'lam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Kemudian turunlah hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika manusia menemui ajalnya, kemudian dimakamkan, seluruh tubuhnya akan hancur, kecuali yang dikehendaki Allah, yaitu jasad para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Selain itu, jasad para syuhada yang gugur untuk menegakkan agama Allah. Namun ada satu bagian dari tubuh manusia yang juga tidak akan hancur, yaitu tulang ekor manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, tulang ekor. Hadis riwayat Muslim. Setelah tiupan yang mematikan atau as-sa'iq, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya sayuran yang disirami hujan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Pada saat itulah manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah telah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi SAW menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Pada hari akhir, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, saya adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat. Orang yang pertama keluar dari kubur, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim. Hari itu disebut juga hari pengumpulan, karena pada hari itu seluruh makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi dikumpulkan untuk menghadapi hari pengadilan.
Kekuasaan Allah meliputi seluruh ciptaannya. Bagaimanapun manusia hancur di ruang angkasa, terpendam di perut bumi atau dimakan hewan pemangsa, baik di daratan maupun di lautan, tak ada yang sulit bagi Allah. Mereka semua datang menghadapnya pada hari kiamat itu satu persatu. Al-Quran Surah Maryam ayat 93 hingga 95. Pada ayat lain Allah berfirman, "Kami kumpulkan mereka, tak seorang pun di antara mereka kami tinggalkan." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Keadaan manusia ketika dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Pada hari itu setiap manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga anak tidak lagi mengenali kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Mereka semuanya dikumpulkan di sebuah padang tak berbatas, bercampur baur dengan berpeluh keringat tanpa sehelai pedang penutup badan. Al-Quran telah mengisahkan peristiwa itu. Mereka berkata, "Aduh, celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul." Al-Quran Surah Yasin ayat 52. Percaya pada hari akhir merupakan salah satu inti keimanan. Tidak sah keimanan seseorang jika tidak mempercayai peristiwa gaib ini. Sama saja kita telah mendustakan firman Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika manusia dibangkitkan, keadaannya sebagaimana ia matinya. Setiap hamba dibangkitkan menurut keadaan ia mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak dipahami seorang hamba dibangkitkan dalam keadaan pakaian berkafan atau sebagaimana orang yang matinya terbakar. Tapi yang dimaksud hadis ini, apakah pakaian yang dikenakannya adalah keimanan atau kekufuran? Dalam hadis lain, Rasulullah telah menjelaskan orang yang mati dalam keadaan ihram akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan luka berdarah, namun mengeluarkan bau yang sangat wangi. Oleh karena itu, talkinkanlah orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan La ilaha illallah. Semoga ia dibangkitkan pada hari kiamat seraya mengucapkan kalimat mulia ini. Tempat seluruh makhluk dikumpulkan bukanlah bumi seperti yang kita kenal. Allah berfirman, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain dan langit pun diganti, dan mereka keluar menghadap Allah yang Maha Esa, lagi Maha Penakluk. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Inilah bumi yang berbeda, yang disebut Padang Mahsyar. Dijelaskan dalam hadis Nabi, seperti lembaran roti naqi, yaitu tepung yang bersih dari campuran dan ampas. Dalam hadis lain disebutkan bentangan kulit yang disamak, tidak terlihat lekukan dan tonjolan. Pada hari itu, tak ada yang dibutuhkan oleh manusia kecuali pertolongan atau syafaat Nabi. Hari itu dinamakan juga Yaumul Tanad atau hari panggil memanggil, seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 32. Semua orang yang berkumpul di mahsyar sebagian memanggil sebagian yang lain untuk meminta pertolongan. Pada hari itu, hari yang begitu panas hingga manusia menjadi bingung dan panik, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 10 hingga 11. Pada hari itu, manusia berkata, "Kemana tempat lari?" Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Mereka adalah pemimpin yang adil, seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yakni yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seorang yang mengeluarkan sedekah dan menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya itu. Dan yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Apakah termasuk dari salah satu golongan itu atau tidak sama sekali? Jika tidak, bersegeralah bertobat dan segeralah beramal soleh.
sebelum ajal menjemput kita.